Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Marsinta Zanori dengan NPM 2022-4350-1896. Saya akan melakukan demo aplikasi atau demo program. TA saya memiliki topik yaitu sistem pakar identifikasi kesulitan belajar siswa SD Alam Pertiwi dengan metode pola chaining dan CNT faktor. Pembimbing materi saya itu adalah Bapak Muhammad Rihabibi MKom dan pembimbing saya adalah Putri Dina Mardika MKom. Ya, sebelum masuk ke dalam demo program, saya akan memberitahukan dulu di mana aplikasi saya ini memiliki 8 database yang saling berhubungan. Yaitu saya memiliki database user, siswa, rules, periode kelas, identifikasi siswa, identifikasi, hasil identifikasi, gejala, dan detail identifikasi. Di mana untuk identifikasi, gejala, dan rules ini sudah saya isi secara manual dengan 48 gejala, lalu 18 identifikasi, di mana masing-masing identifikasinya terdapat metode belajar dan solusi, rekomendasi metode belajar dan solusi, lalu rules-nya ini ada 41 rules. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo program. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam demo programnya. Jadi setelah aplikasi ini dijalankan, halaman yang pertama muncul adalah halaman login. Jika user ini, saya belum memberitahukan bahwa user aplikasi ini hanya satu, yaitu guru kelas. Jadi, jika guru kelas ini sudah memiliki akun, guru kelas ini bisa langsung melakukan login dengan memasukkan username yang telah dibuat dan password yang telah dibuat. Tetapi jika guru kelas ini atau user ini belum memiliki akun, user ini harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign up. Oke, di sini di halaman sign up ini user harus mengisi email, username, dan password. Itu di halaman sign up dan login ini sama-sama ada button mata ini agar sebelumnya password ini tidak bisa terlihat, misal. Tetapi jika diklik, password ini bisa terlihat. Tuh. Jika user ini sudah memiliki akun, bisa langsung masukin akun yang sudah terdaftar di halaman login ini. Oke. Untuk cara login ini bisa manual dengan mengklik tombol login, atau di saat kita sudah selesai mengetik passwordnya, kita bisa langsung pencet enter. Lalu akan masuk ke halaman utama atau halaman home. Di mana di halaman utama ini adalah halaman awal di dalam aplikasi. Di sini terdapat tanggal, di mana tanggal saat kita membuka aplikasi, tanggal hari ini, lalu ada tahun ajarannya. Ada wali kelas, di mana wali kelas ini ada kelas dan nama wali kelasnya, gurunya. Lalu di sini ada informasi tentang jumlah data siswa dalam kelas tersebut, sama siswa yang sudah diidentifikasi, total siswanya. Lalu jika kita ingin mulai mengidentifikasi salah satu siswa, bisa mengklik button start ini. Lalu menu-menunya itu home. Home itu yaitu tampilannya seperti sekarang, lalu ada data siswa, ada laporan hasil, ada rekap hasil, rekap metode belajar, rekap solusi, dan logout. Gitu. Dimana untuk laporan hasil adalah jika saat kita ingin melihat laporan siswa yang sudah kita identifikasi. Untuk rekap hasil, rekap metode belajar, rekap solusi, itu adalah report, salah satu report yang ada di aplikasi ini. Tuh. Pertama, kita mulai masuk ke data siswa. Jika diklik, akan berubah ke tampilan halaman ini. Itu di mana di sini tampilan ini adalah data siswa SD Alam Pertiwi. Dengan informasi tahun ajaran, kelas, dan wali kelas itu otomatis akan terisi mengikuti informasi yang ada di halaman utama tersebut. Itu lalu ada tabel-tabelnya. Lalu di data siswa ini kita bisa menambahkan siswa, bisa mengubah
informasi siswa, bisa menghapus siswa jika siswa itu sudah tidak ada di kelas ini, sudah pindah kelas atau pindah sekolah, lalu kita bisa keluar dari halaman data siswa ini, dan untuk data siswa ini bisa kita cetak. Jadi data siswa ini juga termasuk ke salah satu report yang ada di aplikasi ini. Gitu. Dan bisa jika kita ingin mencari siswa, salah satu siswa bisa kita cari dari sini. Misalnya namanya Alma. Langsung tanpa kita klik tombol cari pun, jika kita menulis namanya bisa langsung otomatis cari gitu. Nah, di sini jika kita mengklik tombol tambah dan ubah, biasanya akan pindah ke halaman input data siswa. Nah, di sini seperti halaman input pada umumnya, yang seperti ada di tabel, yaitu kita memasukkan Nissan, NIS atau Nissan. Kenapa NIS atau Nissan? Karena kalau Nissan ini untuk khusus kelas 6, dan NIS itu kelas 4 dan 5. Oh ya, aplikasi ini saya buat khusus untuk mengidentifikasi kelas 4, 5, dan 6. NIS atau Nissan, nama siswa, jenis kelamin, nama orang tua, tanggal lahir, dan alamat. Jika ingin kita simpan, kita bisa klik tombol simpan. Tapi jika kita mengubah data siswanya, kita bisa mengklik tombol ubah gitu. Jika tidak menjadi kita menginput siswa, kita bisa cancel. Lalu, atau saya menambahkan salah satu. Misalnya, nama siswanya misalnya Randy, laki-laki, Rita, tanggal lahir nih misalnya ini ya 6, alamatnya Jakarta. Oke, kita simpan dan data berhasil disimpan. Lalu kita bisa cari Randy. Randy itu jika kita menekan tombol cetak, yang keluar akan seperti ini. Ini adalah halaman laporan. Laporan data siswa. Di mana laporan data siswa ini ada tahun ajarannya tetap, wali kelas-kelas, lalu ada waktu saat mencetaknya, lalu ada tabel laporan data siswanya. Nah, jumlah data siswanya ada 24 orang. Di sini ada Bekasi, Sabtu, tanggal sekarang 1 Agustus 2026, yaitu wali kelas 5B dan nama wali kelasnya. Setelah sudah, kita keluar. Selanjutnya ada laporan hasil. Di laporan hasil ini kita bisa mencari data identifikasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bisa kita masukkan dulu tahun ajarannya. Di sini saya hanya memiliki 1 tahun ajaran, yaitu tahun 2025-2026. Pilih nama siswanya salah satu, misal kita pilih Alma, lalu tampilkan. Nah, ini adalah tampilan data identifikasi kesulitan siswa yang bernama Alma. Oke. Lalu ada tombol cetak dan N. Kalau cetak ini akan ke halaman cetak, lalu kalau N itu akan kembali ke halaman utama. Kalau kita tombol cetak, sini seperti tampilan cetak sebelumnya, ada judulnya, ada kop suratnya, ada tahun ajarannya, ada waktu saat kita mengklik tombol cetaknya, waktu sekarang, real time. Lalu ada tanggal saat kita melakukan identifikasinya, identitas siswanya, hasilnya. Oke, dan seperti ada tanda tangannya juga seperti sebelumnya. Oke, kita bisa N. Lalu kita bisa, sebelum itu, untuk halaman saat kita mau melakukan identifikasi, kita bisa button start. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Tuh, dimana untuk tanggal wali kelas dan kelas itu sudah langsung otomatis terisi. Dan untuk nama, ini diambil dari nama data siswa yang sudah dimasukin sebelumnya, misal Amira. Nah, Nissan dan jenis kelaminnya sudah langsung terisi saat kita memilih nama siswanya.
Oke, di halaman identifikasi ini, saat sudah memasukkan nama, guru kelas atau user akan mengisi 48 gejala. Lalu di setiap halamannya ada cancel the next. Di halaman terakhir saat memasukkan gejala itu tombolnya adalah finish. Jika kita mengklik tombol finish, maka hasilnya akan keluar. Gitu. Siswa tersebut menghasilkan identifikasi apa. Contoh, oke, kita contohin saja. Saya contohkan saja. Klik button next, lalu ini saya mengisinya tidak sesuai dengan yang siswa tersebut. Oke. Nah, setelah sudah 48 ini, ada tombol back dan finish. Kalau back itu ke halaman sebelumnya, tapi kalau finish, semua gejala harus dipilih. Nah, jika gejala itu ada yang belum terpilih, tidak langsung bisa langsung ke halaman berikutnya, tetapi akan tadi ada tulisan seperti itu, pemberitahuan. Nah, setelah finish akan muncul halaman seperti ini, yaitu halaman outputnya, di mana halaman outputnya itu ada identitas siswa tersebut, lalu ada hasil identifikasinya, ada 5. Dari 5 ini akan menghasilkan identifikasi utama dengan tetap ada persentasenya, lalu ada rekomendasi metode belajar, dan solusi untuk orang tua. Jika cetak akan seperti ini, halaman cetaknya. Oke, tapi kalau N akan kembali ke halaman utama. Oke. Setelah itu, kita masuk ke rekap hasil. Rekap hasil ini adalah berarti report ketiga, di mana report pertama itu adalah tadi hasil identifikasinya, report kedua ada di data siswanya, dan report ketiga ini adalah rekap hasil seluruh siswa di kelas tersebut. Nah, di report hasil ini ada tahun ajaran, wali kelasnya, nama wali kelas, ada kelasnya, lalu seluruh data siswa yang ada di kelas 5B ini, di kelas tersebut, yaitu dengan hasil identifikasinya, kelima hasil identifikasinya, dan tanggal identifikasinya. Tuh. Dan setiap di report ini selalu ada waktu, lalu ada hari, tanggal, dan tahun, lalu ada tanda tangan untuk penanggung jawabnya. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya ada rekap metode belajar, ini juga salah satu report di dalam aplikasi. Dan di sini di rekap metode belajar ini, seluruh siswa juga yang ada di kelas tersebut. Oke. Lalu rekap solusi. Rekap solusi ini juga seluruh siswa tersebut. Nah, sekian logout. Jika kita pencet logout, sebelum itu jika kita pencet logout akan keluar dari aplikasinya. Sekian demo program dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.